Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, saat ini kami berada di SMA Negeri Kabu Kabupaten Jombang. Pada pagi hari ini kami nanti akan konfirmasi kepada Pak Karyono selaku yang mewakili Pak Kepala Sekolah. Yang kebetulan Kepala Sekolah pada hari ini masih ada kegiatan di cabang dinas. Kegiatan di cabang dinas. Tapi nanti kami akan berbincang dengan beliau pada hari ini nanti. Mudah-mudahan bincang-bincang kita nanti yang tentunya akan bermanfaat kepada masyarakat secara umum, khususnya untuk dunia pendidikan. Siap. Jadi Pak Karyono sebelumnya untuk juga kenalkan dulu. Terima kasih Bapak Suwanti dari Pro Jaming Jawa Timur yang saat ini sebagai Ketua DPW Wilayah Jawa Timur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk singgah di SMA Negeri Kabu ini, dan juga saya juga mohon maaf ya mungkin karena ini kondisi masih rehab DAK untuk ruang tata usaha dan juga ruang kepala sekolah, jadi kita santai ngobrol di ruang tamu ini. Mungkin perkenalan saya adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri Kabu ini, mewakili kepala sekolah untuk berbincang terkait pendidikan dengan Bapak Suwanti selaku Ketua DPW Pro Jaming Jawa Timur. Ya, terima kasih Bapak. Kami juga terima kasih kepada Pak Karyono sudah memberikan sambutan kepada kami. Di sini kami akan menanyakan terkait dengan pendidikan, di mana kami setelah ke masyarakat, di sini untuk SMA Kabu ini jauh beda dengan SMA lain, itu dalam penilaian siswa baru masih ada yang namanya sumbangan untuk uang gedung. Mohon dijelaskan ya Pak. Ya, terima kasih dan mohon maaf sebelumnya terkait sumbangan uang gedung itu sebetulnya adalah sekolah ini memiliki program, di mana program itu adalah untuk pembangunan fisik di SMA Negeri Kabu yang selama ini mulai berdirinya SMA Negeri Kabu sampai sekarang itu belum pernah mendapatkan yang namanya bantuan. Baru kemarin ada pergantian kepala sekolah Pak Bai, dari kepala sekolah lama sudah mengajukan DAK tapi belum cair. Nah, akhirnya Pak Bai masuk, kita susuli ke Provinsi Jawa Timur, akhirnya alhamdulillah DAK baru diturunkan. Terkait dengan sumbangan setiap tahun, ya setiap tahun baru, ajaran baru itu adalah ranah komite di mana sekolah ini menyampaikan program untuk ini. Jadi yang melakukan istilah komunikasi yang menjembatani antara orang tua wali murid dengan sekolah adalah komite. Nah, di sini di tahun 2023 ini Bapak, SMA Negeri Kabu yang dulunya hanya ada 6 rombel, untuk 2003 ini tambah 1 rombel jadi 7. Jadi kita kekurangan istilah bangunan untuk kedepannya. Nah, untuk saat ini siswa pun masih kita sementarakan di lab biologi untuk kelas 10, 7. Kalau untuk tahun ini berapa sumbangannya untuk siswa? Jadi jumlah sumbangan Bapak bukan uang gedung, jadi jumlah sumbangan itu tergantung dari masyarakat maunya memberikan bantuan berapa untuk program pembangunan ruangan gedung baru itu. Jadi kita tidak mematok setiap wali murid itu harus sekian tidak. Jadi kemarin kita menawarkan, istilah bukan kita, dari komite itu menawarkan, jadi sekolah membutuhkan biaya sekian untuk program pembangunan RKB. Jadi ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta, bahkan ada yang lebih. Nah, alasannya kemarin, Bu, kok lebih? Nah, karena ya alhamdulillah Pak, saya punya informasinya seperti itu pada waktu saya klarifikasi. Mungkin Bapak ada info di luar, monggo. Kalau informasi kami di luar itu rata-rata 2 juta Pak. Ya. Ya.
Nah, persoalannya lagi ketika siswa itu belum bisa bayar Ya, atau belum bayar sumbangan itu juga menjadi tagihan. Nah ini kan kadang menjadi persoalan. oke. Karena apa? Karena pada dasarnya sumbangan itu kan sukarela. Sukarela, betul. Kita bisa nyumbang ya monggo, kalau nggak bisa nyumbang ya nggak apa-apa. Iya, betul, betul. Itu sebenarnya yang sumbangan. Tetapi kalau ditentukan nilainya dan kemudian belum bisa membayar, dimasukkan dalam suatu bentuk hutang, Ya. tagihan, ini bukan sumbangan lagi, namanya sudah masuk karena pungli. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya. Iya. Terus itu Pak, untuk bulanan Pak, untuk bulanannya berapa Pak? 1 bulan untuk persiswa. Jadi untuk bulanan Bapak itu juga bukan istilahnya kita memberikan dok bahwa kelas sekian, kelas sekian, kelas sekian tidak. Jadi kita sesuaikan dengan kegiatan. Iya. Jadi untuk kelas 10, misal contoh ada kegiatan pembelajaran di luar kelas kayak kemarin di Sangiran. Nah, untuk kita istilahnya apa itu melihat artefak-artefak itu kita datang ke Sangiran pembelajaran sejarah itu kita laksanakan di luar kelas. Jadi kita memerlukan subsidi bantuan kepada wali murid untuk membackup kegiatan tersebut. Nah, apalagi saat ini juga ada yang namanya kurikulum merdeka, Bapak. Iya. Kurikulum merdeka di sini adalah kalau kita kurikulum merdeka berubah. Kurikulum merdeka berubah ini adalah istilahnya untuk kegiatan kita dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini kita biaya sendiri. Lain dengan yang kurikulum merdeka sekolah bergerak itu sudah dibiayai oleh pemerintah terkait pelaksanaan proyek-proyek. Jadi di sini kita ada P5 di mana itu siswa dituntut untuk kreatif membuat karya-karya yang di mana dalam pelaksanaan itu kita juga butuh yang namanya motivator, kita juga butuh namanya pembimbing untuk melakukan kegiatan-kegiatan P5 itu. Jadi bantuan digunakan untuk itu Pak ya? Iya, kita laksanakan untuk itu. 1 bulannya persiswa kan? Untuk kelas 10, 130, itu pun kita tidak mematok. Misal contoh kalau ada dari orang tua memang menyatakan ketidaksanggupan, ya kita harapkan itu bisa datang ke sekolah, menyampaikan. Dari sekolah nanti kan bisa enjoy Pak. Karena apa? Karena kita sendiri bisa cross check bahwa misal contoh ada dari orang tua memang siap membantu bulanan dikasihkan ke anak, tapi kenyataannya dari anak tidak disampaikan. Jadi untuk sumbangan yang per bulan itu kelas 10, 130, kelas 9, kelas 11, dari 10, 11, 12 itu rata-rata hampir sama naik turun. Jadi kita tidak, ya. Jadi kita tidak berpatok satu titik harus sekian juga. Itu diberi kartu Pak ya? Kartu itu permintaan dari orang tua sebagai bukti bahwa saya sudah menyumbang bulan Juni, Juli, Agustus itu. Supaya tahu nyumbang bulan ini berapa, bulan depan, bulan kemarin sudah bayar atau belum? Ya, sudah nyumbang atau belum? Bukan bayar. Karena itu bahasanya masyarakat itu untuk bayar. Iya, betul. Karena sudah ditentukan nilainya, jadi artinya itu bayar. Dan kalau memang katakan bulan ini belum bisa, berarti bulan depan itu juga menjadi tagihan. Nah, ini yang kondisi di lapangan seperti itu Pak. Karena sebelum ini kami juga ke lapangan Pak. Iya. Jadi orang tua mengatakan ini biayanya per bulan 120. Nah, nanti bahkan pada akhir tahun ketika siswa sudah lulus, Iya, betul. itu diwajibkan membayar kekurangan itu. Jika itu belum diberikan, belum dibayar kekurangan itu, ijazah masih ditaruh di sini. Oke, Ini informasi yang informasi di depan ya.
dari sekolah sendiri sebetulnya mohon maaf, jadi kita itu tidak istilahnya mengglobal hutang siswa, kemudian yang pada akhirnya kita ending atau kita hambat untuk pemberian ijazah kepada siswa, tidak. Jadi kita itu mengharapkan komunikasi. Misal contoh, sudah lulus, ijazah belum diberikan, ya karena apa? Karena satu sisi datangnya antara wisuda dengan ijazah itu ada jarak, tidak sama. Jadi pada waktu itu kita sempat Pak. Jadi kepala sekolah sebelumnya Pak Sudiono, Pak Bai itu juga pernah memberikan edaran undangan untuk pengembalian ijazah. Itu Bapak. Jadi kita tidak istilahnya menggandoli atau mengekang untuk memberikan ijazah. Karena sampai saat ini masih banyak kan di sini ijazah belum diambil. Tapi solusinya sampai sekarang tidak ada, dan masyarakat, pemahaman masyarakat sampai sekarang itu aku kalau ngambil, kalau nggak ada uang juga nggak bisa. Ini yang pemahaman. Nah, solusinya bagaimana untuk sekolah itu, apakah nanti akan diberikan ke rumah atau bagaimana, atau mungkin ada surat dari sekolah yang kemudian diberitahukan bahwa silakan diambil tanpa biaya. Nah, itu kami nggak tahu, tapi masyarakat berhak seperti itu. Gitu. Siap Bapak. Karena mohon maaf Pak Karyono, kita ini fungsinya juga untuk memperbaiki kan ya. Tapi ketika ada penyimpangan, kami juga punya hak untuk mengingatkan, menindak secara hukum. Bukan menindak, kami akan melaporkan secara hukum dan bisa membuktikan di pengadilan. Tapi tidak demikian, kami ini lebih para memperbaiki. Namun jika kemudian namanya masyarakat banyak, sekolah juga banyak, tetap terjadi pungli, itu kami akan melangkah secara hukum. Kenapa? Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami, dan sebenarnya menjadi tanggung jawab semua masyarakat. Tapi pada dasarnya masyarakat itu kan betul-betul tahu kami harus kemana. Kami sebagai LSM punya kebenaran untuk itu melaporkan ketika ada kesalahan dan menurut kami memang itu salah. Silakan nanti berikan pengadilan yang bisa. Siap Pak. Dan satu hal yang perlu diketahui juga, bahwasanya sumbangan itu harusnya sukarela. Nah, ketika diberi kartu itu bukan sumbangan Pak namanya, itu sudah termasuk pungli. Pungli Pak. Itu kalau memang ragu dengan apa yang kami katakan, bisa nanti berikan di pengadilan kalau memang tidak memahami tentang itu, atau mengelak kan gitu ya. Nah, yang namanya sumbangan tidak perlu dikasih kartu dan tidak pun menjadi hadiah. Siap. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut Pak Karyono gimana? Ya, menurut saya Bapak ya, dari kartu itu kita berikan karena dari orang tua itu meminta. Jadi bukti sumbangan bahwa saya sudah menyumbang untuk anak saya, untuk kegiatan dan untuk pengembangan sekolah, itu minta bukti Bapak. Kita kalau bukti kan bisa berupa kwitansi sumbangan Pak. Tetapi kalau yang diberikan kartu dari bulan ke bulan, ini yang ranahnya beda. Secara hukum tetap pungli Pak. Kalau perlu kami buktikan, kami bisa membuktikan. Kami laporkan nanti sama nanti kena pidana untuk sekolah. Dan tentunya tidak mungkin seperti itu. Betul, kepala sekolah yang sekarang itu juga berkelanjutan dari kepala sekolah yang dulu. Tetapi tanggung jawabnya kan menjadi tanggung jawab yang sekarang. Nah, ini kan, mohon maaf, kalau secara hukum apakah kasihan kemudian yang sekarang tidak pernah membuat satu keputusan, tapi harus melanjut secara hukum. Jadi kita tetap kasihan. Tidak perlu Bapak. Kalau sekolahnya engkel, sudah Pak, saya buktikan, nanti saya laporkan. Baru dia, jangan Pak. Kami ingin berbagi, kami manusia sama-sama paham. Tapi fungsi kita ini kan untuk kepentingan masyarakat juga, kan gitu. Pendidikan di Indonesia ini juga ingin masyarakat, bahkan sekolah bisa menjadi lebih maju. Karena tanggung jawab pemerintah pendidikan itu bukan tanggung jawab dari kepala sekolah. Kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam lingkungan sekolahnya untuk mencerdaskan siswa-siswanya. Tapi semua anggaran itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Memang masyarakat atau dalam wali murid punya
hak juga, punya kewajiban juga untuk mendidik, tapi sifatnya tidak menekan, harus membantu. Karena sekolah tanpa bantuan atau tanpa bantuan dari wali murid juga nggak bisa berkembang, kan gitu. Dan siswa di sekolah menjadi anak didik para guru, tetapi juga menjadi anaknya wali murid juga, kan gitu. Tidak boleh, tidak bisa lah wali murid atau masyarakat lepas begitu saja, tapi kerjasama yang baik itu tidak harus melanggar hukum. Ya, betul, Pak. Betul. Saya sendiri selain jadi guru, putra saya di sekolah di SMA 2 Jombang. Jadi kita memahami lah istilahnya sebagai wali murid juga sebagai guru. Jadi memang saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pro Jamin yang sudah secara istilahnya enjoy untuk masuk ke SMA Negeri Kabuh, memberikan hal-hal yang baik, sehingga di SMA Negeri Kabuh hal-hal yang kurang baik bisa kita perbaiki, Bapak Suwandi. Jadi terima kasih. Jadi untuk hal-hal itu akan kita coba kita project mana yang memang kurang baik, nanti akan segera kita perbaiki. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Masukan dari panjenengan selaku dari DPW Perjamin Jawa Timur. Terima kasih Bapak Karyono yang melalui Bapak Kepala Sekolah Bapak Bai. Pak Bai, dan kebetulan belum bisa ketemu hari ini, mudah-mudahan yang waktu bisa bertemu biar berkenal juga. Terima kasih atas informasinya dari hasil informasi ini. Mudah-mudahan masyarakat juga mengetahui tentang apa yang menjadi tanggung jawab masyarakat selaku wali murid, tanggung jawab pihak guru, kepala sekolah selaku pendidik di sekolah. Nah, mudah-mudahan pertemuan siang hari ini bermanfaat untuk masyarakat semuanya, terutama kepada wali murid di SMA Negeri Kabuh. Kami dari BIN Pro Jamin Jawa Timur mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.